Abu Ayyub Al-Ansari, pejuang di waktu senang ataupun susah. Rasulullah memasuki kota Madinah dan dengan demikian berarti beliau telah mengakhiri belum hijrahnya dengan gemilang dan memulai hidupnya dengan penuh berkah di kampung hijrah. Dengan mengendarai untanya, Rasulullah berjalan di tengah-tengah barisan manusia yang penuh sesak. Berdesakan berebut memegang tali untanya Rasulullah. Karena masing-masing menginginkan untuk menerima Rasulullah sebagai tamunya. Jadi para orang-orang yang di sana itu pengennya Rasulullah itu mampir dulu ke rumahnya dan disambut sebagai tamunya. Rombongan Nabi itu mula-mula sampai ke perkampungan Bani Salim bin Auf. Mereka mencegat jalan unta sembari berkata, "Wahai Rasulullah, tinggallah Anda pada kami. Bilangan kami banyak, persediaan cukup, serta keamanan terjamin." Tawaran mereka yang telah mencegat dan memegang tali kengkang itu dijawab oleh Rasulullah, "Biarkanlah, jangan halangi jalannya, karena ia hanyalah melaksanakan perintah." Kendaraan Nabi terus melewati perumahan Bani Bayadah, lalu ke kampung Bani Sa'idah, terus ke kampung Bani Ibnul Haris, Ibnul Kharaj, kemudian sampai di Bani Adi bin Najjar. Setiap suku atau kabilah itu mencoba untuk mencegat jalan unta Nabi dan tak hentinya meminta dengan gigi agar Nabi itu menetap ke kampung mereka. Sedang Nabi menjawab tawaran mereka sambil tersenyum syukur di bibirnya. Ucap Nabi, "Lapangkanlah jalannya karena ia terperintah." Enggak apa? Enggak. Ini mengatakan kepada orang lain bahwa ayo berikan jalan, onta ini sudah diperintahkan oleh Allah, kayak gitu loh. Diperintahkan oleh Allah, stop di mana? Allah lah yang melakukannya, kayak gitu. Dan memang benar, Rasulullah itu menyerahkan semuanya itu pada qadar Allah, ya. Rasulullah berkata, "Ya Allah, tunjukkanlah tempat tinggalku, pilihkanlah untukku." Di muka rumah Bani Malik bin Najjar, unta itu bersimpu. Kemudian ia bangkit dan berkeliling di tempat itu, lalu pergi ke tempat ia bersimpu tadi dan kembali bersimpu, lalu tetap dan tidak beranjak dari tempatnya. Berarti di rumah Bani Malik bin Najjar. Nah, itu ya. Jadi unta itu tahu di mana dia akan turun atau berdiam, ya. Maka turunlah Rasulullah dari atasnya dengan penuh harapan dan kegembiraan. Salah seorang muslimin tampil dengan wajah berseri karena senangnya. Ia maju lalu membawa barang muatan dan memasukkannya ke dalam rumahnya. Kemudian mempersilahkan Rasul masuk. Rasul pun mengikuti dengan diliputi oleh hikmah dan berkah. Tahukah Anda siapa yang berbahagia? Yang telah dipilih takdir bahwa unta Nabi akan berlutut di muka rumahnya? Abu Ayyub Al-Ash'ari Khalid bin Zaid. Cucunya Malik bin Najjar. Pertemuan ini bukanlah pertemuan pertamanya dengan Rasulullah. Sebelum ini, yaitu sewaktu perutusan Madinah pergi ke Mekah untuk mengangkat sumpah setia atau baiat Aqabah kedua, maka Abu Ayyub Al-Ansari ini termasuk di antara 70 orang mukmin yang mengulurkan tangan kanan mereka ke tangan kanan Rasulullah serta menjabatnya dengan kuat, berjanji setia dan siap menjadi pembela. Rasulullah telah memilih untuk menempati ruangan rumahnya pada tingkat yang pertama. Tetapi begitu Abu Ayyub naik ke kamarnya di tingkat atas, ia pun jadi menggigil. Ia tak kuasa membayangkan dirinya tidur atau berdiri di suatu tempat yang lebih tinggi dari tempat berdirinya Rasulullah. Jadi rumahnya itu bertingkat ceritanya, ya. Tapi Abu Ayyub itu yang di atas, Rasul di bawah, tapi dia tidak mau kayak gitu. Akhirnya ia mendesak Nabi dengan gigi mengharapkan beliau berpindah ke atas. Nabi berdiam di sana sampai selesai pembangunan masjid dan pembangunan biliknya di sampingnya. Dan semenjak orang-orang Quraisy bermaksud jahat terhadap Islam dan
berencana menyerang tempat hijrahnya di Madinah, menghasut kabilah-kabilah lain, serta mengerahkan tentaranya untuk memadamkan cahaya ilahi. Sementara itu, Abu Ayyub mengalihkan aktivitasnya kepada berjihad di jalan Allah. Maka dimulainya dengan perang Badar, lalu Uhud, lalu Khandaq. Pendeknya, semua pertempuran ya, ia tampil sebagai pahlawan yang bersedia mengorbankan nyawa harta benda untuk Allah. Bahkan sesudah Rasulullah wafat, ia tak pernah ketinggalan menyertai pertempuran yang diwajibkan atas kaum muslimin, sekalipun jarak yang ditempuh dan beratnya beban yang dihadapi. Inilah semboyannya ya. Semboyan yang selalu diulang-ulang itu adalah seperti ini. Berjuanglah kalian baik di waktu. Bukan firman Allah. Iya. Itu semboyan yang berasal dari firman Allah. Semboyan itu semangat atau ungkapan apa sih? Ia pemberi semangat. Berjuanglah kalian baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Infiru khifafau wa thiqalah. Surat At-Taubah ayat 41. Satu kali saja ia absen tidak menyertai bala tentara Islam karena komandannya Khalifah mengangkat salah seorang dari pemuda muslimin, yaitu pemuda muslim ya. Sedang Abu Ayyub tidak puas dengan kepemimpinannya. Hanya sekali saja dia tidak ikut berperang ya. Katanya, tak jadi soal lagi bagiku siapa yang akan jadi atasanku. Kemudian tak pernah lagi ia ketinggalan dalam peperangan. Keinginannya hanya untuk hidup sebagai prajurit dalam tentara Islam. Berperangan di bawah benderanya, dan membela kehormatannya. Nah, ini tentang dia masih apa ini ya, di pertikaian Ali dan Muawiyah ya. Ia berpihak di pihak Ali tanpa ragu, karena ialah imam yang telah dibaiat oleh kaum muslimin. Dan tak kala Ali syahid karena dibunuh dan khilafah berpindah kepada Muawiyah, Abu Ayyub menyendiri dalam kezuhudan. Dia mengasingkan Zuhud diri. itu apa? Zuhud itu tidak cinta dunia, tidak memikirkan dunia. Sewaktu diketahuinya bala tentara Islam bergerak ke arah Konstantinopel. Bertawakal itu apa? Bertawakal itu berserah diri kepada Allah. Sewaktu diketahuinya bala tentara Islam bergerak ke arah Konstantinopel, segeralah ia memegang kuda dengan membawa pedangnya terus maju mencari syahid yang sudah lama didamba dan dirindukannya. Damba itu apa? Diinginkan. Dalam pertempuran ini ia kena luka. Ketika komandannya pergi menjenguknya, napasnya sedang berlomba-lomba dengan keinginannya menemui Allah. Maka bertanyalah panglima pasukan pada saat itu ya, Yazid bin Muawiyah, apa keinginan Anda wahai Abu Ayyub? Tidak sama sekali. Keinginan sewaktu nyawa hendak apa? Itu dia mau syahid. Ya. Nah, Mas tahu keinginan Abu Ayyub? apa? Itu mau syahid dengan mau bertemu mau masuk surga. Ini tadi Keinginannya apa? keinginannya itu pengen masuk surga, pengen ketemu Allah. Ya, sungguh ia telah meminta kepada Yazid bila ia telah meninggal agar jasadnya dibawa dengan kudanya sejauh-jauh jarak yang ditempuh ke arah musuh. Dan di sanalah ia akan dikebumikan. Kemudian hendaklah Zaid berangkat dengan bala tentaranya sepanjang jalan itu hingga terdengar, bukan Zaid bin Muawiyah, Zaid bin Harithah. bukan, banyak anak nama Zaid ya. Kemudian hendaklah Zaid berangkat dengan bala tentaranya sepanjang jalan itu hingga terdengar olehnya bunyi telapak kuda muslimin di atas kuburnya, dan diketahuinya lah bahwa mereka telah berhasil mencapai kemenangan dan keuntungan yang mereka cari. Jadi dia pengennya kayak gitu, dikuburkan, jadi mayatnya diletakkan di punggung unta, lalu sampai batas unta ya, sampai kuda ya, sampai batas kuda itu berhenti, disitulah dia dikuburkan.
Wasiat Abu Ayyub itu telah dilaksanakan oleh Zaid di jantung kota Konstantinopel yang sekarang bernama Istanbul. Lah iya memang. Iya, di sanalah terdapat padang pekuburan laki-laki besar ini. Hingga sebelum tempat itu dikuasai oleh orang-orang Islam, orang Romawi, penduduk Konstantinopel memandang Abu Ayyub di makamnya itu sebagai orang yang suci. Dan semua ahli sejarah yang mencatat peristiwa itu berkata, orang-orang Romawi sering mengunjungi dan berziarah ke kuburnya dan meminta hujan dengan perantaraannya bila mereka mengalami kekeringan. Ia pernah mendengar ucapan Rasulullah, bila engkau sholat, maka sholatlah seolah-olah terakhir atau hendak berpisah. Jangan sekali-kali mengucapkan kata yang menyebabkan engkau harus minta maaf. Lenyapkan harapan terhadap apa yang berada di tangan orang lain. Nah, lenyapkan harapan terhadap apa yang berada di tangan orang lain. Jangan iri. Jadi jangan sekali-kali mengucapkan kata-kata yang harus kita minta maaf. Jadi mengucapin kata-kata yang salah, yang tidak baik. Jika engkau sholat, maka sholatlah seperti kamu itulah sholat terakhir, Mbak. Jadi benar-benar harus benar-benar sholat terakhir itu minta dengan Allah yang benar-benar, karena kita jadi ya sewaktu datang ajal tak ada keinginannya di sepanjang dan selebar dunia kecuali cita-cita yang melambangkan kepahlawanan dan kebesaran selagi hidupnya. Bawalah jasadku jauh masuk ke tanah Romawi, kemudian kuburkan aku di sana. Itu keinginan dia.